Namun yang membuatnya aneh dan di luar nalar manusia, walaupun kedalamannya hanya 4 meteran, tapi sumur 7 yang sudah berusia ratusan tahun itu tidak pernah kekeringan atau kekurangan air. Dan rasa airnya pun tetap tawar, bukan payau seperti umumnya air di tepian pantai. Dalam rangkaian perayaan Maulid Nabi yang jatuh kemarin, Lucky Hakim mengajak tim silet datang ke Keraton Kanoman Cirebon. Lucky pun terlihat antusias bahkan sejak memasuki pelataran keraton yang disambut oleh area yang disebut titik nol. Ada sejumlah batu karang yang menyembul tinggi yang dibentuk sedemikian rupa hingga diberi sebutan titik nol. Sebab konon dari titik itulah Sunan Gunung Jati memulai perjalanannya syiar Islam yang panjang. Dan berikut ini secara eksklusif kisah perjalanan Lucky Hakim selama di kota Cirebon. Halo pemirsa silat, ketemu lagi dengan saya Lucky Hakim. Hari ini saya mau ngajak pemirsa untuk datang jalan-jalan ke kota Cirebon. Nah ini kan saya mau bertamu nih, nanti kita masuk ke dalam. Saya penasaran juga pengen lihat kayak apa sih Kesultanan Kanoman di Cirebon ini seperti apa. Nanti mungkin kita masuk ke dalam, kita permisi dulu sama yang punya tempat. Ya pemirsa, ini sekarang saya sudah sampai di sini. Ini Pak Warno pernah kesini nggak sebelumnya? Pernah, Mas. Pernah kesini. Saya ini baru pernah kesini nih. Ini apa ini Mas Lang di sini? Ini peradaban 0 km. Islam pertama penyebaran. Islam pertama masuk ke Cirebon ini. Jawa. Maaf, ini apa? Semacam batu atau apa ini Pak? Batu karang ini adalah beliau menciptakan suatu membentuk mental yang membangun jiwa bahwa manusia harus punya jiwa. Sumur tua yang keramat yang disebut Sumur 7. Awalnya hanya satu sumur yang dibangun pada abad ke-14, tapi setelah itu dibangun 6 sumur yang sama hingga semua genap 7 sumur. Namun yang membuatnya aneh dan di luar nalar manusia, walaupun kedalamannya hanya 4 meteran, tapi sumur 7 yang sudah berusia ratusan tahun itu tidak pernah kekeringan atau kekurangan air. Dan rasa airnya pun tetap tawar, bukan payau seperti umumnya air di tepian pantai. Sumur itu pada abad ke-14 ada namanya sumur pengantin di sana. Sumur pertama. Terus pada abad ke-16 dikembangkan menjadi Keraton Kanoman memiliki sumur 6 sumur. Jadi semua jumlahnya 7 sumur. Ya Pak Lang, ini bisa dilihat di belakang ada sumur apa dan yang keberapa kan ada 7 tadi. Ini sumur yang keberapa? Kalau kita diurut dari sana itu sumur 1 dan sumur 2 ini. Oh ini sumur 2. Keduanya yang secara nama khususnya itu sumur Bandung. Bandung itu definisinya adalah besar. Dan secara mitos lain bahwa sumur ini bersamaan dengan bangunan itu dibikinnya cuma 1 malam. Tidak pernah kering. Walaupun kemarau berkepanjangan banget itu air tetap stabil. Dan bukan sumur yang dalam ini kan? Sumurnya cuma kedalaman cuma 4 meter. Kalau airnya asin nggak? Tidak pernah asin. Ini kan deket banget sama laut. Biasanya sumur tuh kan payau gitu. Orang dulu sudah memperkirakan antara ketinggian air laut sama daratan itu sudah dipertimbangkan yang akhirnya menemukan rumus itu 1,5. Bahwa air di sini 7 sumur itu diantaranya salah satunya sumur Bandung ini untuk menetralisir energi negatif. Orang yang kena energi negatif, sihir, santet, orang yang nggak punya pacar, nggak nikah itu di sini biar cepat nikah. Dari sumur yang dipercaya penuh karomah, Lucky Hakim tertarik mengunjungi museum yang menyimpan koleksi tak ternilai.
termasuk kereta yang konon pernah dipakai Sunan Gunung Jati untuk melakukan perjalanan dakwah keliling Jawa Barat. Sebelum masuk museum, Luki Hakim diberi penjelasan tentang Sunan Gunung Jati yang merupakan keturunan Pajajaran dan Raja Mesir. Lantas benarkah dikisahkan Sunan Gunung Jati juga merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, pemirsa silat, sekarang saya udah ada di depan museum yang mana nanti kita akan melihat salah satu kereta Sunan Gunung Jati yang nama lainnya Sunan Gunung Jati, sebenarnya nama aslinya itu Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, ini saya pengen tanya sejarahnya sedikit aja, Pak Lang. Itu Syekh Syarif Hidayatullah itu siapanya Prabu Siliwangi? Jadi secara Prabu Siliwangi itu punya anak yang bernama Prabu Walang Sungsang dan punya anak perempuan yang bernama Nyimah Larasantang. Beliau dapat petunjuk dan dapat hidayah untuk pergi haji ke Tanah Suci dan dapat jodoh Raja Mesir di sana. Akhirnya dengan nikahnya ini beliau melahirkan Syekh Syarif Hidayatullah, bahwa Sunan Gunung Jati itu atau Syekh Syarif Hidayatullah itu adalah cucu dari Sunan Gunung Jati yang punya ayah Raja Mesir yang masih ada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus Syekh Syarif Hidayatullah itu dikasih nama julukan atau panggilannya Sunan Gunung Jati karena tinggalnya di gunung yang penuh pohon jati atau seperti apa? Jadi Beliau dapat petunjuk di tempat yang di gunung yang banyak pohon jatinya. Tapi sisi lain definisi bahwa Sunan Gunung Jati itu adalah jat yang sejati, seorang wali yang sudah menemukan jati dirinya. Kereta keramat yang berusia ratusan tahun itu memang sudah tidak difungsikan lagi, walaupun masih sangat kokoh. Salah satu cara perawatan yang membuat kereta tetap kuat adalah pengasapan lengkap dengan sesaji dan bakar kemenyan. Pada masa kejayaannya, kereta ditarik oleh 6 ekor kebo bule yang juga bagian dari pusaka keraton. berarti kalau kita bicara ini pernah dinaiki oleh Sunan Gunung Jati di zamannya, berarti udah bicara 500 tahun yang lalu ya Pak? Ini nggak ada kayak rusak atau apa atau seperti apa? Jadi secara konstruksi ini dibikin pada abad ke-14 1428 Masehi sebagai kendaraannya Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan agama Islam. Sedangkan untuk pengawetannya itu adalah dengan teknis pengasapan kemenyan. Jadi pengasapan kemenyan itu bukan untuk setan, bukan untuk syirik, musyrik, untuk mengawetkan kayu supaya kuat. Kedua bisa membunuh bakteri dan virus. Ketiganya doa itu biar konsentrasi penuh itu harus media kemenyan kayak di Arab, dan ditarik oleh 6 ekor kerbau. Kerbau Merah, kerbau bule. Oh, bayangan saya kereta kuda. Kereta ini apakah masih dipakai untuk acara-acara kenegaraan atau acara kerajaan atau apa enggak? Jadi kereta ini mungkin kalau kereta yang orinya ini karena sudah 500 tahun tidak bisa difungsikan, takut khawatiran ada kerusakan, walaupun masih kokoh, masih kuat sebenarnya, cuma kekhawatiran aja. Akhirnya dibikin duplik. Museum adalah barang-barang tua milik keraton, termasuk baju jirah yang biasa dipakai sebagai salah satu alat pertahanan dalam sebuah pertempuran. Orang kita bilang baju jirah. Baju jirah, baju anti bacok istilahnya kalau buat perang kan ini dipakai bisa karena dari kayak rantai-rantai. Terus kalau mungkin kan zaman dulu kan kalau perang kan pakainya tombak, pakai panah dan pakai golok, pedang. Ya ini bisa buat melindungi, terus mereka mungkin juga pakai helm, mungkin kayak helm kepala ya. Setelah menjalani wisata historis, Luki Hakim menyempatkan diri menikmati kuliner khas Cirebon.
Dan yang pertama dituju adalah nasi jamblang yang legendaris. Inilah kuliner khas Kota Udang yang memang menggoda selera. Disajikan di atas sehelai daun jati, nasi jamblang berasal dari dusun bernama Jamblang. Iya pemirsa silat, ngomong-ngomong tentang Cirebon, nggak afdol kalau nggak mampir ke makanan khas, yaitu nasi jamblang. Jadi di Cirebon itu masakan khasnya itu nasi jamblang, ada empal gentong. Nah ini nasi jamblang yang salah satu yang paling terkenal di Cirebon. Jadi kita langsung lihat, kalau kita bicara wisata kuliner ya kesini nih. Ya kalau aslinya sih ada pohon jamblang ya, cuman di sini itu nama daerah. Oh, bayangan saya itu nasi jamblang dibungkus atau direbus pakai daun jamblang, atau ternyata itu pakai daun jati. Ya daun jati, jadi nama jamblang itu ada suatu daerah di Kabupaten Cirebon, nama daerah Jamblang, yaitu asal muasal nasi jamblang dari situ. Bisa ini lihat, lauknya banyak banget. Ini ada berapa macam lauk, Pak? Ada kurang lebih 40 macam. Ada 40 macam lauk ini. Ini semua nanti kita milih, terus nanti dibungkus pakai daun jati. Jadi ini nasi putih ya, tapi ini daun jatinya. Ini daun jatinya. Terus nanti kita milih nunjuk lauknya yang mana kan gitu. Ini diambilin atau ngambil sendiri biasanya? Bisa banyak dong kalau gitu orang ngambilnya.